Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cerita asal mula Idul Fitri. Sebelum zaman Islam, masyarakat Arab jahiliyah telah merayakan perayaan tradisional yang sangat meriah, diisi dengan aktivitas seperti berdansa, berpesta, dan mabuk-mabukan. Dalam kitab Risalah fil Al-Qaid Hadroh karya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, disebutkan bahwa orang Arab jahiliyah memiliki dua perayaan setiap tahunnya, yaitu Nairus dan Maharajaan. Mereka mengisi perayaan tersebut dengan pesta besar yang melibatkan mabuk-mabukan dan tarian. Sementara itu, Maharajaan adalah perayaan kuno yang berasal dari bangsa Persia. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, kedua perayaan tersebut digantikan oleh Idul Fitri dan Idul Adha. Sejarah mencatat bahwa perayaan Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Saat itu juga bertepatan dengan keberhasilan dan kemenangan pasukan Islam dalam Perang Badar. Selain itu, Idul Fitri juga merepresentasikan kisah perjuangan dan kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, serta keberhasilan mereka dalam menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari setiap tahunnya yang diperuntukkannya untuk bermain. Namun ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau mengatakan bahwa Allah telah menggantikan kedua hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Dari Wahab bin Munabbih dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa iblis menangis setiap kali hari raya tiba. Kemudian keluarganya berkumpul kepadanya dan mereka bertanya, "Wahai Tuhan kami, siapakah yang sudah membuat kamu murka? Sungguh akan kami pecahkan dia." Kemudian iblis menjawab, "Tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengampuni umat ini. Pada hari ini, maka kalian semua harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan nafsu, dan meminum arak sehingga Allah akan marah pada mereka." Sebagai umat muslim, pada hari raya Idul Fitri, kita harus menjauhi godaan nafsu dan larangan agama, serta meningkatkan amal kebaikan. Nabi juga mengingatkan untuk berusaha keras dalam berzakat, beramal baik seperti sholat, berzakat, bertasbih, dan bertahlil saat Idul Fitri tiba. Karena pada saat Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita diterima, dan Allah melihat kita dengan kasih sayang. Jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah pada malam Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar takaran 1 syok makanan pokok. Jika dikonversi ke kilogram, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat, tetapi disarankan untuk mengeluarkan 2,5 hingga 3 kg sebagai langkah hati-hati dalam zakat. Disunahkan membayar zakat sebelum sholat id. Jika dibayarkan setelah sholat id, hukumnya makruh, sedangkan jika dibayarkan setelah 1 Syawal, hukumnya haram. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad menyatakan bahwa saat umatnya telah menjalani puasa Ramadan dan melaksanakan salat Idul Fitri, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Setelah sebulan berjuang melawan hawa nafsu, di hari Idul Fitri kita kembali suci, bebas dari dosa, saling memaafkan, dan berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Beberapa sunnah Rasulullah yang biasa dilakukan umat Islam pada Idul Fitri adalah mengucapkan takbir. Rasulullah biasanya mengucap takbir pada malam Idul Fitri hingga pagi 1 Syawal. Rasulullah biasanya mengucapkan takbir pada malam Idul Fitri hingga pagi 1 Syawal. Di Indonesia, terdapat tradisi unik bernama takbir keliling dalam merayakan Idul Fitri. Sunnah yang kedua adalah mengenakan pakaian terbaik, yang mana Nabi Muhammad dahulu biasanya mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik pada hari raya. Di Indonesia, kegiatan ini telah menjadi budaya, di mana umat muslim biasanya membeli pakaian baru untuk dikenakan pada hari raya Idul Fitri. Sunnah ketiga adalah makan sebelum salat Idul Fitri. Dan umat Islam dilarang berpuasa pada hari raya. Nabi biasanya makan buah kurma dalam jumlah ganjil seperti 3, 5, atau 7 sebelum salat Idul Fitri. Dan kita pun dapat mengikuti sunnah ini. Sunnah keempat adalah melaksanakan salat Idul Fitri.
yang mana dahulu Nabi Muhammad melaksanakannya saat matahari telah setinggi sekitar 2 meter. Hal ini bertujuan agar umat muslim memiliki waktu yang cukup untuk membayar zakat fitrah. Di Indonesia, jumlah jamaah saat Idul Fitri biasanya sangat banyak, bahkan meluas hingga ke jalan-jalan. Sedangkan jumlah jamaah saat fardu biasanya hanya mencapai 1, 2, atau 3 shaf.